Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah min ba'd. Jawaban yang ketiga, jenis cinta yang lebih bermanfaat daripada isyq atau asmara. Qala al-muallif rahimahullahu taala, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala berkata dalam kitab beliau Ad-Da' wad-Dawa', "I'lam anna anfa'al mahabbati 'ala al-itlaqi wa awjabaha wa a'laha wa ajallaha mahabbatu man jubilatil qulubu 'ala mahabbatihi wa futratil khaliqatu 'ala ta'lihi wa biha qamatil ardu was samawat wa 'alaiha futratil makhluqat wal 'ibadatu la tasluhu illa lahu wahdah." Ketahuilah bahwasanya cinta yang paling bermanfaat, yang paling wajib, paling tinggi dan paling agung secara mutlak itu adalah kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Zat yang untuk mencintainya hati ini dicondongkan, untuk menuhankannya para makhluk diciptakan, dan dengan cintanya bumi dan langit ditegakkan, dan kepadanya segala bentuk peribadatan seharusnya dipersembahkan. Wa hiya sirru syahadati an la ilaha illallah, fa innal ilaha huwa alladhi ta'allaha al-qulubu bil mahabbati wal ijlali wat ta'zimi wal dhulli lahu wal khudu'i wat ta'abbud. Inilah cinta yang merupakan rahasia kalimat la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang layak disembah dan dituhankan oleh hati dengan penuh kecintaan, penuh pengagungan, penuh ketundukan dan perendahan diri, dan dengan segala macam bentuk peribadatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta yang lebih nikmat, lebih bermanfaat bagi hati dan diri setiap orang dibanding asmara adalah mahabbatullah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, penjelasan tentang mahabbatullah ini merupakan pembahasan yang panjang dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa'. Oleh karenanya, kita akan membaca sebagiannya saja. Semoga yang sebagian itu bisa mewakili bahasan yang panjang tersebut. Al-Imam Ibnul Qayyim kemudian melanjutkan dalam kitab beliau, "Wallahu ta'ala yuhabbu li dzatihi min jami'il wujuh wa ma siwahu fa innama yuhabbu tab'an li mahabbatihi." Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang dicintai karena zatnya. Adapun segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak dicintai karena zat sesuatu itu. Segala sesuatu yang dicintai selain Allah Subhanahu wa taala itu dicintai sesuai dengan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa innal quluba mafturatun majbulatun ala mahabbati man an'ama 'alaiha wa ahsana ilaiha, fa kaifa biman kana al-ihsanu minhu. Tabiat hati atau fitrah hati itu adalah mencintai siapa saja yang berbuat baik dan memberikan kenyamanan atau kenikmatan kepadanya. Maka sudah seharusnya, sudah selayaknya, sudah sepatutnya hati itu mencintai zat yang kepadanya seluruh kebaikan bermuara, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma bi khalqihi jami'ihim min ni'matin faminhu wahdahu la syarikalah. Segala kenikmatan yang dirasakan oleh setiap makhluk itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata. Qala ta'ala, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah, thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu faminallah, maka dari Allah lah datangnya. Thumma idza massakumud dhurru fa ilaihi taj'arun." Dan apabila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepada Allah lah, hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Wal mahabbatu laha da'yan al-jamal wal jalal. Dan cinta itu faktor penyebabnya ada dua, keindahan atau keagungan. Nah, biasanya orang jatuh cinta kepada sesuatu itu karena keindahan sesuatu itu atau karena keagungannya. Jadi semakin indah, semakin agung sesuatu itu, maka semakin besar cintanya kepada sesuatu itu. Nah, kalau ada aib atau kekurangan yang mengurangi keindahan atau keagungan sesuatu yang dicintainya itu, maka cintanya pun akan berkurang sesuai dengan besar kecil atau sedikit banyak aib dan kekurangan yang ada pada sesuatu yang dicintainya itu. Wa Rabbu ta'ala lahul kamalul mutlaqu min dzalika, fa innahu jamilun yuhibbul jamala balil jamalu kulluhu lahu wal ijlalu kulluhu minhu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat yang maha sempurna, mempunyai kesempurnaan mutlak, tidak punya aib sedikit pun, tidak punya kekurangan secuil pun. Allah Subhanahu wa taala itu maha indah, yuhibbul jamal. Allah Subhanahu wa taala menyukai keindahan, balil jamalu kulluhu lahu. Bahkan keindahan seluruhnya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wal ijlalu kulluhu minhu, dan keagungan seluruhnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala berasal.
Wa qad aqsama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu la yu'minu 'abdun hatta yakuna huwa ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in fa kaifa bi mahabbatir rabbi jalla jalaluh. Suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai ia menjadikanku lebih ia cintai daripada anaknya sendiri, lebih ia cintai daripada orang tuanya sendiri, lebih ia cintai daripada seluruh manusia. Maka mendengar ucapan Rasulullah SAW, Umar bin Al-Khattab, salah satu sahabat beliau yang mulia pun berkata, Anta ya Rasulullah, ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, adalah orang yang paling aku cintai daripada segala sesuatu kecuali diriku sendiri. Jadi aku lebih mencintai diriku daripada dirimu ya Rasulullah, itu kata Umar. Wa qala li Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, maka Rasulullah SAW pun bersabda kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, la hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Tidak ya Umar, sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. La tu'minu hatta tasila mahabbatuka ila hadhil ghayah. Maksudnya imanmu tidak akan sempurna sampai cintamu mencapai pada level ini. Jadi Rasulullah SAW lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Wa idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aula bina min anfusina fil mahabbati wa lawazimiha afalaysa ar-rabbu jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu aula bi mahabbatihi wa ibadatihi min anfusihim. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja harus lebih kita utamakan, harus lebih kita cintai daripada diri kita sendiri, maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, yang seluruh nama dan sifatnya itu suci dan mulia, yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu harus lebih kita cintai daripada diri kita sendiri. Wa kullu ma minhu ila 'abdihil mu'min yad'u ila mahabbatihi mimma yuhibbul 'abdu wa yakrah. Fa'ata'uhu wa man'ahu wa mu'afatuhu wa ibtila'uhu wa qabduhu wa bastuhu wa 'adluhu wa fadluhu wa imatatuhu wa ihya'uhu wa lutfuhu wa birruhu wa rahmatuhu wa ihsanuhu wa satruhu wa 'afuhu wa hilmuhu wa sabruhu 'ala 'abdihi wa ijabatuhu li du'aihi wa kashfu karbihi wa ighathatu lahfatihi wa tafriju kurbatihi min ghairi hajatin minhu ilaihi bal ma'a ghinahu tam 'anhu min jami'il wujuhi kullu dhalika da'in lil qulubi ila ta'lihihi wa mahabbatihi. Segala sesuatu yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa sesuatu yang kita sukai atau sesuatu yang tidak kita sukai. Kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, cobaan atau ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, ampunan Allah Subhanahu wa taala terhadap dosa-dosa kita, ditutupnya aib-aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran Allah Subhanahu wa taala terhadap tingkah laku kita, ijabah Allah Subhanahu wa taala atas doa-doa kita, pertolongan Allah Subhanahu wa taala saat kita kesusahan, padahal Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan tidak butuh kita, semua itu merupakan ajakan kepada kita untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, untuk menuhankannya agar kita senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rasa kecintaan dan ketundukan. Bal tamkinuhu 'abdahu min ma'siyatihi wa i'anatuhu 'alaiha wa satruhu hatta yaqdiya watarahu minha wa kala'atuhu wa hirasatuhu lahu wa yaqdi watarahu min ma'siyatihi yu'inuhu wa yasta'inu 'alaiha bi ni'amihi min aqwad dawa'i ila mahabbatih. Bahkan ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih membantu kita untuk melakukan maksiat itu, yaitu dengan berbagai nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita, dengan kesehatan, dengan kekuatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan anggota badan yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, dengan berbagai fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Lalu Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita saat kita bermaksiat, menutup maksiat kita itu sampai kita selesai dari maksiat yang kita lakukan. Semua itu merupakan ajakan yang sangat kuat, yang sangat jelas agar kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Falau anna makhluqan fa'ala bi makhluqin adna syai'in min dzalika lam tamlik qalbahu an mahabbatihi. Kalau ada seseorang yang melakukan sebagian kecil dari hal yang disebutkan tadi kepada kita, selalu membalas keburukan kita dengan berbuat baik kepada kita, maka tentu saja kita tidak akan kuasa menahan hati kita untuk mencintai, untuk jatuh cinta kepada orang yang melakukannya itu kepada kita. Fakaifa la yuhibbul 'abdu bikulli qalbihi wa jawarihi man yuhsinu ilaihi 'ala ad-dawami bi'adadil anfasi ma'a isaatihi. Maka apa yang membuat kita tidak jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang senantiasa dan tetap berbuat baik kepada kita di setiap hembusan nafas kita, bahkan meski kita membalasnya dengan perbuatan buruk kita. Fa khairuhu ilaihi nazilun wa syarruhu ilaihi sa'idun.
kebaikan Allah Subhanahu wa taala senantiasa turun kepada kita, tapi justru catatan keburukan yang senantiasa dibawa terbang oleh malaikat menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yatahabbabu ilaihi bi ni'amihi wa huwa ghaniyun anhu wal 'abdu yatabaghadu ilaihi bil ma'asi wa huwa faqirun ilaihi. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan cintanya kepada kita dengan mengaruniakan nikmat-nikmatnya kepada kita, padahal Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kita, tapi kita malah memperlihatkan kebencian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita sangat butuh, sangat fakir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ihsanuhu wa birruhu wa in'amuhu ilaihi yasudduhu an ma'siyatihi wala ma'siyatul 'abdi wa lu'muhu yaqta'u ihsana rabbih anhu. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak membuat kita berhenti bermaksiat, dan maksiat-maksiat yang kita lakukan tidak mencegah Allah Subhanahu wa taala untuk tetap mengaruniakan nikmat-nikmat itu kepada kita. Fal amul lu'mi takhalluful qulubi an mahabbati man hadza sya'nuhu wa ta'alluquha bi mahabbati siwah. Maka sungguh sehina-hina hal yang paling hina adalah hati yang berpaling dari mencintai Allah Subhanahu wa taala dan malah terikat dengan kecintaan kepada selainnya, selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati yang paling sengsara itu adalah hati yang tidak bisa merasakan mahabbatullah, yang dibutakan dari melihat tanda-tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap para makhluknya, yang terhalang untuk merasakan nikmatnya kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita semua untuk bisa merasakan nikmatnya mahabbatullah, nikmatnya mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan segenap jiwa, raga dan hati kita. Amin ya rabbal alamin. Wa aidan fa kullu man tuhibbuhu minal khalqi aw yuhibbuka innama yuriduka li nafsihi wa gharadhihi minka. Kemudian yang selanjutnya, setiap orang atau makhluk yang kita cintai atau yang mencintai kita, sejatinya mereka menginginkan kita untuk diri mereka sendiri, untuk merealisasikan tujuannya yang ada pada diri kita. Jadi manusia itu memang egois, mencintai orang lain karena orang lain yang ia cintai itu membawa manfaat untuk dirinya, baik manfaat duniawi maupun manfaat ukhrawi. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuriduka laka kama fil atharil ilahi abdi kullun yuriduka li nafsihi wa ana uriduka laka. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk kepentingan kita sendiri, untuk keuntungan diri kita sendiri, sebagaimana disebutkan dalam sebuah athar, abdi kullun yuriduka li nafsihi wa ana uriduka laka. Wahai hambaku, semua menginginkanmu untuk kepentingan diri mereka, tapi aku menginginkanmu untuk dirimu. Fakaifa la yastahil 'abdu an yakuna rabbuhu lahu bihadhil manzilah wa huwa mu'ridun anhu mashghulun bihubbi ghairihi qad istaghraqa qalbuhu bima habbati siwah. Maka apa yang membuat kita tidak merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berbuat demikian kepada kita, tapi kita justru berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, sibuk dan tenggelam dalam kecintaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan fa kullu man tu'amiluhu minal khalqi in lam yarbah 'alaika lam yu'amilka wala budda lahu min naw'in min anwa'ir ribahi. Kemudian setiap orang, setiap makhluk yang bergaul, yang bermuamalah dengan kita, jika mereka tidak mendapatkan benefit dari pergaulannya dengan kita, maka mereka tidak akan bergaul dengan kita. Jadi dasar pergaulan semua orang itu adalah untung rugi, timbal balik. Mereka mau bergaul dengan kita hanya jika pergaulannya dengan kita itu memberikan keuntungan baginya dalam bentuk apapun itu. Yang jelas mereka harus untung, harus ada untung yang mereka dapat, baik materi ataupun keuntungan non materi. Wa Rabbu ta'ala innama yu'amiluka litarbaha anta 'alaihi a'dhamar ribhi wa a'lahu. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala bermuamalah dengan kita agar kita yang mendapatkan untung, agar kita mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala keuntungan teragung, keuntungan tertinggi, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Fadirhamu bi'ashrati amsalihi ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsirah wasayyi'atu biwahidatin wa hiya asra'u syai'in mahwan. Sedekah 1 dirham dari kita, Allah balas dengan 10 kali lipatnya, bahkan hingga 700 kali lipat, bahkan ila ad'afin katsirah, dengan berkali-kali lipat. Wasayyi'atu biwahidatin, sedangkan keburukan yang kita lakukan itu tidak dilibatkan, hanya dicatat sebagai 1 keburukan saja, dan itu pun asra'u syai'in mahwan, cepat dan mudah terhapus dengan taubat, dengan amalan kebaikan yang kita lakukan, dengan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan huwa subhanahu khalaqaka li nafsihi wa khalaqa kulla syai'in laka fid dunya wal akhirah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk Allah Subhanahu wa taala, untuknya, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia dan di akhirat ini untuk kita.
Faman aula minhu bistifraghil wus'i fi mahabbatihi wa badlil juhdi fi mardatihi, maka siapakah yang paling berhak atas seluruh hati kita, atas seluruh cinta kita? Ridha siapakah yang paling layak untuk kita cari dengan segala jerih payah kita? Wa aidan fa matalibuka bal matalibul khalqi kullihim jami'a ladaihi wa huwa ajwadul ajwadin wa akramul akramin. Kemudian segala doa dan permintaan kita, bahkan doa dan permintaan seluruh makhluk ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang maha memberi, yang maha pemberi dan maha mulia. A'ta 'abdahu qabla an yas'alahu fawqa ma yu'ammiluhu yashkurul qalila minal 'amali wa yunammihi wa yaghfirul katsira minaz zalali wa yamhuhu. Allah Subhanahu wa taala memberi kita sebelum kita memintanya melebihi apa yang kita pinta. Allah Subhanahu wa taala mensyukuri amalan kita yang sedikit dan menumbuhkannya. Allah Subhanahu wa taala yaghfirul katsir, mengampuni dosa-dosa kita yang banyak, wa yamhuhu, dan menghapusnya. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi sya'n. Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua yang ada di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap waktu Allah Subhanahu wa taala dalam kesibukan. La yashghuluhu sam'un an sam'in wa la tughallituhu kathratul masail. Berbagai suara tidak membuat Allah Subhanahu wa taala tersibukkan, dan banyaknya permintaan tidak membuat Allah Subhanahu wa taala keliru. Wala yatabarramu bi ilhahil mulihin bal yuhibbul mulihina fid du'a wa yuhibbu an yus'ala wa yaghdabu idza lam yus'al. Allah Subhanahu wa taala tidak lelah, tidak bosan dengan permintaan-permintaan hambanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang memintanya dan berdoa kepadanya. Allah Subhanahu wa taala suka kalau diminta dan marah jika hambanya tidak memintanya, tidak berdoa kepadanya. Yastahyi min 'abdihi haitsu la yastahyil 'abdu minhu wa yasturuhu haitsu la yasturu nafsahu wa yarhamuhu haitsu la yarhamu nafsahu. Allah Subhanahu wa taala malu terhadap hambanya saat hambanya itu tidak malu kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menaungi hambanya ketika hamba itu tidak dapat menaunginya, dan Allah Subhanahu wa taala mengasihi dan menyayangi hambanya ketika hambanya itu tidak menyayanginya. Da'ahu bi ni'amihi wa ihsanihi wa ayadihi ila karamatihi wa ridwanihi fa'aba. Dengan nikmat, karunia, dan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya menuju karamah dan keridhaannya, tapi hamba itu menolak. Fa arsala rusulahu fi talabihi wa ba'atha ilaihi ma'ahum 'ahdahu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengirim utusannya, mengirim para rasulnya, dan membawa janji-janjinya, dengan membawa janji-janji Allah Subhanahu wa taala untuk mencari hambanya yang hilang itu, hambanya yang tidak mau itu. Thumma nazzala ilaihi subhanahu nafsuhu wa qala man yas'aluni fa'u'tiyahu man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Lalu Allah Subhanahu wa taala sendiri turun kepada hambanya itu dan berkata, siapa yang memintaku aku akan beri, siapa yang memohon ampun aku akan ampuni. Kama qila ad'uka lil wasli ta'ba ab'athu rasuli fi talabi anzilu ilaika binafsi alqaka fin naum. Sebagaimana dikatakan, ku panggil engkau untuk menemuiku, kau tak mau. Maka aku kirim utusanku mencarimu, aku sendiri turun kepadamu menemuimu dalam tidurmu. Arhamu bi'abdihi minal walidati biwaladiha. Allah Subhanahu wa taala begitu sayang kepada hambanya melebihi sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Wa asyaddu farahan bi taubati taibi minal faqidi li rahilatihi allati 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fil ardil muhlikati idza ya'isa minal hayati thumma wajadaha. Dan Allah Subhanahu wa taala itu sangat bahagia, sangat senang terhadap taubat seorang hamba, melebihi kebahagiaan orang yang menemukan tunggangannya yang membawa makanan dan minumannya setelah ia berputus asa karena kehilangan tunggangannya tersebut di suatu tempat yang tandus. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala melanjutkan, faslun al-hubbul ladzi la yunkaru wa la yudhammu. Pasal kecintaan yang tidak diingkari dan tidak tercela. Fahadzal hubbu la yunkaru wa la yudhammu bal huwa ahmadu anwa'il hubbi wa kadzalika hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Inilah cinta yang tidak tercela, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cinta yang tidak ada celaan sama sekali, yang tidak diingkari. Bal huwa ahmadu anwa'il hubbi, bahkan jenis cinta ini adalah cinta yang paling terpuji. Wa kadzalika hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga dengan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa innama na'nil mahabbatal khassah allati tashghalu qalbal muhibbi wa fikrahu wa dzikrahu bimahbubihi. Wa illa fa kullu muslimin fi qalbihi mahabbatullahi wa rasulihi la yadkhul islama illa biha. Nah, yang dimaksud dengan cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW di sini bukanlah cinta yang secara umum, akan tapi cinta yang secara khusus, cinta yang murni. Karena tentu saja dalam setiap hati setiap Muslim itu terdapat kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Nah, kalau tidak ada kecintaan terhadap Allah dan kecintaan terhadap Rasulullah, maka orang itu tentu saja tidak bisa masuk Islam. Orang masuk Islam itu karena tentu dalam hati setiap Muslim terdapat kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kecintaan terhadap Rasulullah SAW yang dengannya ia masuk Islam. Jadi maksud mahabbatur Rasulullah SAW di sini adalah kecintaan yang khusus, kecintaan yang murni, yaitu cinta yang menyibukkan hati, pikiran, ingatan pelakunya. Wan nasu mutafawituna fi darajati hadhil mahabbati tafawutan la yuhsihi illa Allah. Fa baina mahabbatil khalilaini wa mahabbati ghairihima ma bainahuma. Nah, derajat atau level manusia dalam mahabbatullah, dalam mencintai Allah Subhanahu wa taala itu berbeda-beda satu dengan yang lainnya, dan hanya Allah Subhanahu wa taala saja yang mengetahui perbedaan atau level atau kadar kecintaan masing-masing orang kepadanya. Dan tentu saja level kecintaan dua kekasih Allah Subhanahu wa taala yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam berbeda dengan level kecintaan yang ada di hati orang-orang selain mereka berdua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. فهذه المحبة هي التي تلطف وتخفف أثقال التكاليف وتسخي البخيل وتشجع الجبان وتصفي الذهن وتروض النفس وتطيب الحياة على الحقيقة لا محبة الصور المحرمة. Nah, kecintaan inilah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan terhadap Rasulullah SAW inilah yang melembutkan, yang menenangkan, yang menenteramkan hati, membuat beban rasa ringan, mendermawankan kebakhilan. Jadi membuat orang yang bakhil menjadi dermawan, merubah penakut menjadi pemberani. Wa tusaffidz dzihna, menjernihkan pikiran. Wa turawidun nafsa, melunakkan jiwa. Wa tutayyibul hayata 'alal haqiqah, dan membuat hidup lebih bahagia. La mahabbatas suwaril muharramah, tidak seperti halnya mabuk asmara yang membuat hati gundah gulana jauh dari ketentraman. Wa idza buliyatis sarairu yaumal liqa wa kanat sariratu sahibiha min khairi sarairil ibad. Apabila pada hari kiamat nanti keadaan batin seluruh makhluk ditampakkan, maka keadaan batin orang yang merasakan mahabbatullah di dunia merupakan keadaan batin yang terbaik di antara keadaan batin para makhluk. Wa hadhil mahabbatu hiya allati tunawwirul wajha wa tashrahus sadra wa tuhyil qalba. Kecintaan seperti inilah, kecintaan terhadap Allah, kecintaan terhadap Rasulullah, inilah yang membuat wajah bersinar, yang melapangkan dada dan menghidupkan hati. Wa kadzalika mahabbatu kalamillah fa innahu min alamati hubbillah. Begitu juga dengan kecintaan terhadap kalamullah, terhadap firman-firman Allah, cinta terhadap Al-Qur'an. Karena cinta terhadap Al-Qur'an ini merupakan tanda kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradta an ta'lama ma 'indaka wa 'inda ghairika min mahabbatillahi fanzur mahabbatal Qur'ani min qalbik. Kalau kita ingin mengetahui kadar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kadar kecintaan orang lain terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa melihat kadar kecintaan kita, kadar kecintaan orang tersebut terhadap Al-Qur'an di hati kita, di hati orang tersebut. Waltidzadzaka bisima'ihi a'dhama min tildzadzi ashabil malahi wal ghina'il mutribi bisima'ihim. Dan kadar kenikmatan orang yang mencintai Al-Quran, yang mencintai Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran, itu melebihi kadar kenikmatan yang dirasakan oleh para pemusik dan penyanyi ketika mendengar musik atau nyanyian. Dan kadar kenikmatan kita ketika kita mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran itu, apakah melebihi kadar kenikmatan yang kita rasakan ketika kita mendengarkan musik atau nyanyian? Fa inna minal ma'lum anna man ahabba mahbuban kana kalamuhu wa hadithuhu ahabba syai'in ilaihi. Karena sebagaimana sudah diketahui, sebagaimana sudah maklum,
Kalau kita menyukai seseorang, kalau kita menyukai seorang kekasih, maka perkataan atau berbincang dengan kekasih itu adalah hal yang paling kita sukai. Kama qila in kunta taz'umu hubbi falima hajarta kitabi ama ta'ammalta ma fihi min ladidhi khitabi. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, kalau engkau mengaku mencintaiku, mengapa engkau tinggalkan kitabku? Tidakkah kau renungkan dalam kitabku itu terhadap lezatnya perkataanku? Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu anhu law tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berkata, kalau hati kita bersih, kalau hati kita suci, tentu tak akan pernah puas dari mendengarkan dan mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa yashba'ul muhibbu min kalami mahbubihi wa huwa ghayatu matlubihi. Bagaimana mungkin seorang pecinta itu puas dengan perkataan kekasihnya, sedangkan kekasihnya itulah puncak cita-citanya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman li Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada salah satu sahabat beliau yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra' alayya." Bacakan untukku wahai Abdurrahman. Faqala aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Aku baca untukmu wahai Rasulullah. Bukankah Quran itu turun kepadamu? Faqala, maka Rasulullah SAW pun bersabda, inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka mendengarkan Al-Quran itu dari orang lain. Fastaftaha suratan nisa'i hatta idza balagha qawlahu fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Maka Ibnu Mas'ud pun membaca surat An-Nisa dan ketika beliau sampai pada ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida, maka bagaimanakah halnya orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi atau rasul dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkanmu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka itu. Faqala, maka Rasulullah SAW pun bersabda ketika mendengar ayat itu dari mulut sahabat beliau Abdullah bin Mas'ud, hasbukal an. Cukup sampai sini, cukup sampai di sini. Farafa'a rasahu fa idza 'aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadrifani minal buka. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengangkat kepala beliau dan ternyata kedua mata beliau berlinang air mata. Wa kana as-sahabatu idza ijtama'u wa fihim Abu Musa yaqulun, "Ya Aba Musa, dzakirna Rabbana," fayaqra'u wa hum yastami'un. Begitu pula dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka berkumpul dan di antara mereka ada Abu Musa, maka mereka akan meminta Abu Musa untuk melakukan hal yang mereka pinta. Mereka akan mengajukan request. Wahai Abu Musa, ingatkan kami kepada Rabb kami. Itulah request mereka. Maka Abu Musa pun akan membacakan ayat-ayat Al-Quran untuk mereka. Dan mereka pun akan mendengarkannya dari Abu Musa. Masya Allah ya. Suatu contoh, suatu teladan yang luar biasa yang diperankan, yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah SAW kepada kita. Nah, ketika mereka berkumpul untuk mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, untuk mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itulah perkumpulan yang penuh dengan keberkahan. Nah, kita pun bisa untuk meneladani mereka. Kumpul dengan kerabat, kumpul dengan sahabat, kumpul dengan keluarga untuk simaan Al-Quran misalnya, saling simak-simakan, saling setoran hafalan misalnya, atau baca kitab tafsir bareng, atau melakukan kegiatan-kegiatan lain yang bisa mempererat ikatan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan bahas macam-macam tapi faedahnya dikit, atau bahas macam-macam yang malah justru mungkin membawa mafsadat gitu kan ya. Nah, semoga kita bisa meniru para sahabat Rasulullah SAW dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi setiap pertemuan dan perkumpulan yang kita lakukan. Allahumma amin. Falimuhibbil Qur'an minal wajdi wadzauqi wal ladzati wal halawati was sururi ad'afu ma limuhibbis sima'i syaitani. Kerinduan, kelezatan, kenikmatan, rasa manis dan kebahagiaan yang dirasakan oleh para pecinta Al-Qur'an ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu jauh berlipat-lipat kali daripada yang dirasakan oleh para pecinta dan penikmat musik.
فَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ ذَوْقَهُ وَوَجْدَهُ وَطَرَبَهُ وَتَشَوُّقَهُ إِلَى سِمَاعِ الْأَبْيَاتِ دُونَ سِمَاعِ الْآيَاتِ وَسِمَاعِ الْأَلْحَانِ دُونَ سِمَاعِ الْقُرْآنِ فَهَذَا مِنْ أَقْوَى الْأَدِلَّةِ عَلَى فَرَاغِ قَلْبِهِ مِنْ مَحَبَّةِ اللَّهِ وَكَلَامِهِ. Apabila kita melihat seseorang, perasaannya, kesenangannya, kegembiraannya, dan kerinduannya kepada bait-bait syair itu melebihi kerinduannya terhadap lantunan ayat-ayat Al-Quran, fahadha min aqwal adillati ala faraghi qalbihi min mahabbatillahi wa kalamihi. Maka ini merupakan suatu dalil yang sangat kuat bahwasanya hatinya itu kosong dari mahabbatullah, kosong dari kecintaan terhadap Al-Quran. Merupakan petunjuk yang sangat jelas bahwa hatinya itu terkait dengan kecintaan terhadap suara setan. Dan orang yang tertipu itu mengira bahwasanya dirinya dalam posisi yang benar. Fafi mahabbatillahi wa kalamihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ad'afi ma dzakara as-sa'ilu min fawaidil 'ishqi wa manafi'ihi. Nah, di dalam mahabbatullah, kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala, dan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala yang lain, itu terdapat faedah dan manfaat yang berlipat-lipat daripada manfaat yang ada pada asmara yang disebutkan oleh si penanya, ya. Karena penanya mengatakan bahwasanya di dalam asmara itu terdapat faedah, terdapat manfaat, diantaranya bisa menjernihkan pikiran dan bisa membuat hati orang berbunga-bunga. Maka dijawablah oleh Ibnul Qayyim, di antara jawaban yang beliau utarakan adalah bahwasanya mahabbatullah, kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, wa kalamihi, dan kecintaan kepada Al-Quran, wa rasulihi, dan kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu di dalamnya terdapat faedah yang berlipat-lipat daripada yang terdapat pada asmara. Balla hubba 'alal haqiqati anfa'a minhu wa kullu hubbin siwa dzalika batilun in lam yu'in 'alaihi wa yasuqil muhibba ilaihi. Bahkan pada hakikatnya tidak ada kecintaan yang lebih bermanfaat dari mahabbatullah itu, dan segala kecintaan selain itu merupakan kebatilan apabila tidak menambah kadar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Nah, dari uraian yang panjang tersebut dapat disimpulkan beberapa kesimpulan, diantaranya yang pertama adalah manfaat kasmaran yang dirasakan oleh penderitanya itu tidak ada apa-apanya dibanding manfaat mahabbatullah, dibanding manfaat mencintai Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan oleh para pecinta Allah, para pecinta Rasulullah, dan para pecinta Al-Quran. Dan kalaupun asmara itu ada manfaatnya, maka mafsadatnya itu jauh lebih besar daripada manfaatnya itu. Ini sebagaimana dijelaskan di jawaban kedua yang telah lalu. Yang kedua, kecintaan kepada Rasulullah SAW, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, dan kecintaan terhadap kalamullah, terhadap Al-Quran, itu merupakan konsekuensi terbesar dari kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Merupakan tanda kecintaan kepada Allah yang paling jelas. Jadi tanda bahwasanya orang itu mencintai Allah, yaitu adalah bahwasanya orang itu mencintai Rasulnya, mencintai Rasulullah SAW, yaitu kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW, dan mencintai perkataan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Al-Quran. Kalau orang itu cinta Rasulullah, kalau orang itu cinta kepada Al-Quran, maka itu merupakan tanda bahwasanya orang itu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar kecintaan seorang kepada Allah, maka semakin besar pula kecintaannya terhadap Rasulullah, semakin besar pula kecintaannya terhadap kalamullah, yaitu Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mahabbatullah, kecintaan seorang hamba kepada Allah itu tidak akan sempurna sampai hamba itu mencintai segala sesuatu yang dicintai Allah dan membenci segala hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan al-mahabbatu fillah dan al-mahabbatu lillah, yaitu mencintai sesuatu karena Allah, mencintai sesuatu karena Allah mencintai sesuatu itu, dan membenci sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala membenci sesuatu itu, atau disebut juga dengan istilah al-bughdhu fillah, membenci karena Allah.
Nah, al-mahabbatu fillah, cinta karena Allah, dan al-bughdhu fillah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembeda antara muslim dan non-muslim. Karena orang Yahudi dan orang Nasrani, bahkan para penyembah berhala pun mereka ngaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau kita mencintai Allah, maka selayaknya kita pun mencintai para ulama, mencintai orang-orang yang soleh, mencintai orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Dan di antara tanda bahwasanya kita cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah adanya kebencian dalam hati kita terhadap kekufuran, adanya kebencian terhadap orang-orang yang kufur, membenci sifat khianat, dan para pengkhianat, membenci kemunafikan dan para munafik. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala membenci mereka, membenci sifat-sifat tersebut dan membenci orang-orang yang mempunyai sifat-sifat tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita ke dalam hati kita mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kecintaan terhadap Al-Qur'an. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita semuanya al-hubbu fillah, cinta karena Allah, dan al-bughdhu fillah, benci karena Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan. Allahumma amin wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.